Air merupakan salah satu elemen penting dalam keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Air memiliki banyak kegunaan, terutama bagi manusia, seperti minum, memasak, kebersihan pribadi, dan keperluan lainnya. Menurut laporan dari WHO, diperkirakan 1,1 miliar orang tidak memiliki akses untuk air yang layak minum dan 2,6 miliar lainnya tidak mendapatkan fasilitas sanitasi yang memadai. Berdasarkan data BPS, masih ada 3,28% rumah tangga di Indonesia yang kekurangan air minum di tahun 2022. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan. Air yang tidak berkualitas pasti mengandung bakteri yang dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti kolera, diare, disentri, hepatitis A, tifus, dan penyakit lainnya. Lantas, bagaimana cara kita sebagai generasi muda memberikan solusi inovatif untuk menangani masalah kualitas air ini, terutama di Indonesia? Saya, Demiadi Suartono dari Universitas Airlangga dengan bangga mempersembahkan karya esai dengan judul Pemanfaatan Teknologi Machine Learning sebagai Alat Prediktif dan Klasifikasi dalam Meningkatkan Penilaian Kualitas dan Kelayakan Air. Apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang dari artificial intelligence atau yang biasa kita sebut kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa harus secara eksplisit diprogram. Lantas, apa hubungannya dengan kualitas air? Dengan memanfaatkan machine learning, dapat dilakukan analisis mendalam kumpulan data yang besar dan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas dan kelayakan air. Kemudian, menghasilkan tingkat prediksi yang tinggi dan dapat memberikan informasi mengenai tren dan pola tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Bagaimana dengan tujuan dari pemanfaatan machine learning terhadap kualitas dan kelayakan air? Tentu, tujuannya adalah membangun model terbaik yang dapat memprediksi kualitas dan kelayakan air dengan tepat dan akurat. Prediksi yang akurat dapat dijadikan alat deteksi dini, kemudian menjadi salah satu acuan untuk pengambilan kebijakan yang efektif, baik dalam pengelolaan, perlindungan, ataupun melakukan tindakan mitigasi untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air di suatu wilayah. Sehingga secara tidak langsung teknologi ini dapat berkontribusi pada pencapaian SDG nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi. Adapun alur kerja pemodelan pada mesin learning terbagi menjadi 3 bagian besar. Yaitu yang pertama, data pipeline, dan yang kedua, machine learning model, dan yang ketiga, penggunaan model untuk prediksi. Pada bagian data pipeline terdiri menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan pada umumnya didapatkan melalui dua cara, yaitu dengan cara pengumpulan secara langsung di lapangan oleh peneliti, atau mendapatkan data dari website penyedia dataset seperti Kaggle dan UC Machine Learning Repository. Variabel-variabel yang digunakan tentu harus relevan, seperti pH, oksigen terlarut, kebutuhan oksigen biologis, suhu, konduktivitas, dan beberapa variabel lainnya. Semakin banyak variabel dan semakin banyak data yang disajikan, maka kinerja model yang dilatih akan semakin baik. Pada tahap kedua, yaitu persiapan atau pengolahan data, memiliki beberapa proses, seperti pembersihan data berupa penghapusan missing value, penanganan outlier, pemilihan tipe data yang tepat, kemudian melakukan transformasi, kemudian melakukan ekstraksi fitur, atau memilih fitur yang paling berpengaruh dalam prediksi. Pada tahap ketiga, yaitu exploratory data analysis, berfungsi untuk mengeksplorasi dan memahami data secara visual dan statistik guna mengidentifikasikan pola, tren, dan hubungan dalam data sebelum melakukan analisis lebih lanjut untuk membangun model machine learning. Lalu pada tahap keempat, data dibagi menjadi dua subset, yaitu train data atau data latih dan validation data atau data test. Setelah menyelesaikan bagian data pipeline, maka selanjutnya yaitu membangun model machine learning.
Tahap pertama yaitu menentukan model algoritma supervised learning seperti linear regression yang berciri khas sederhana, linear prediktif, kemudian super factor machine berciri khas diskriminatif, linear dan kuat, kemudian decision tree berciri khas hierarkis, rekursif, prediktif, kemudian random forest ini merupakan gabungan dari decision tree, kemudian naive Bayes yang berciri khas probabilistik, sederhana dan cepat, kemudian artificial neural network yang berciri khas non-linear, kompleks dan kuat, atau dapat melakukan penggabungan pada beberapa model yang telah disebutkan sebelumnya sehingga menjadi model ensemble. Untuk mencegah terjadinya peristiwa overfitting atau underfitting, maka perlu dilakukan hyperparameter tuning yang berfungsi menemukan parameter terbaik pada model yang digunakan. Tahapan selanjutnya yaitu pelatihan model, di mana subset train data akan dimasukkan ke model yang telah dipilih, kemudian dilatih. Adapun bukti penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada penerapan machine learning dalam prediksi kualitas air di Indonesia, yaitu yang pertama pada penelitian Mutofar tahun 2022 memiliki tujuan prediksi kualitas air sumur di Jakarta menggunakan algoritma random forest dan menghasilkan prediksi yaitu dengan presisi 0,823 dan sensitivitas 0,83. Yang kedua yaitu penelitian dari kualitas pada tahun 2020 yang bertujuan memprediksi kualitas air sungai Subayang menggunakan algoritma artificial neural network dan menghasilkan performa RMSE atau root mean square error itu 0,975. Kemudian penelitian yang terakhir yaitu Efrolino Jenes et al. 2022 bertujuan untuk memprediksi kelayakan sumber air menggunakan algoritma super vector machine yang menghasilkan performa akurasi dengan nilai 0,71. Adapun kelebihan dari pemanfaatan teknologi machine learning seperti yang pertama, meningkatkan efisiensi dan akurasi prediksi. Kemudian yang kedua yaitu penghematan waktu dan sumber daya. Kemudian yang ketiga yaitu skalabilitas dan generalisasi. Namun, terdapat pula kekurangan dari machine learning. Seperti yang pertama, bergantung pada data yang berkualitas. Kemudian yang kedua, yaitu kesulitan dalam penginterpretasian. Nah, kemudian yang ketiga, keterbatasan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kemudian yang keempat, keterbatasan dalam mempertimbangkan faktor kontekstual. Benang merah dalam konteks machine learning untuk memprediksi dan klasifikasikan kualitas serta kelayakan air adalah memanfaatkan teknologi machine learning yang menghasilkan prediksi yang akurat dan efisien dalam menghadapi tantangan kompleks terkait air. Dalam perkembangan model machine learning, ada beberapa potensi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengembangkan model yang lebih kompleks agar hasil prediksi di masa depan semakin akurat. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan machine learning dengan teknologi lainnya seperti penginderaan jarak jauh atau remote sensing dan Internet of Things atau IoT agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi air. Pada akhirnya, dengan memanfaatkan machine learning secara optimal, kita dapat meningkatkan prediksi kualitas air secara efektif dan mengidentifikasikan risiko potensial yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlanjutan lingkungan di masa depan. Ayo dukung Indonesia Emas 2045. Mari kita perbaiki serta jaga kualitas dan kelayakan air di Indonesia untuk kebaikan bersama.